Roma pasal 6 ayat 16-18 mencatat, adakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Paulus ingin menegaskan suatu kebenaran. Bagaimanapun seseorang berkeinginan untuk hidup sebagai orang bebas, sesungguhnya ia akan tetap menjadi seorang hamba. Orang yang bersangkutan haruslah melayani dan mengerjakan apapun yang jadi keinginan dan perintah dari majikannya. Permasalahannya, siapa yang akan menjadi majikan kita? Dahulu, dosa adalah majikan kita. Tapi sejak ditebus oleh darah Yesus, Paulus menegaskan, penebusan tersebut adalah suatu penegasan bahwa kita tidak lagi memiliki keterkaitan, hubungan, ataupun hutang piutang dengan dosa. Semua keterkaitan yang pernah kita miliki dengan dosa sudah diputus sepenuhnya. Dan sekarang kita memiliki majikan yang baru, yaitu kebenaran. Jadi sama seperti dahulu kita harus mengikuti keinginan dosa, sekarang kita harus mengikuti apapun yang diinginkan oleh kebenaran. Dengan mentaati kebenaran, kita sedang memposisikan diri untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bagi orang-orang yang mengambil keputusan untuk selalu mengikuti arahan dari kebenaran, berkeinginan untuk selalu melakukan apa yang benar dalam berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani hidup sehari-hari, ia akan alami bagaimana realita hadirat Tuhan jadi bertambah nyata dalam hidupnya. Bapa sendiri, Sang Firman hidup, dan Roh Kudus akan berdiam dalam hidupnya. Dari manifestasi keilahian Tuhan yang terus menyertai hidupnya, Tuhan akan membuat hidup orang percaya yang mencintai kebenaran tersebut jadi dibedakan dan diistimewakan dari antara orang-orang lain di seluruh dunia. Dalam Maleakhi 3 ayat ke-18, Alkitab mencatat, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sementara saya menuliskan perenungan di atas, saya merasa bagaimana Roh Kudus menaruh suatu message dalam batin saya. Inilah saatnya untuk aku memunculkan orang-orang benar yang aku miliki atas bangsa ini. Ada banyak pergolakan dan kegoncangan yang bisa terjadi, tapi aku pastikan aku membuat mereka yang hidup dalam kebenaranku untuk tetap menikmati kehidupan yang tak tergoncangkan, karena aku memang akan membuat perbedaan di antara mereka yang selama ini hidup dalam kebenaranku dengan mereka yang hanya menjalani kebenaran buatan sendiri. Aku akan membuat hidupmu jadi melimpah dengan kehidupanku. Engkau akan menjadi manusia roh yang menghidupkan. Apapun yang engkau sentuh akan jadi hidup kembali. Keluarga-keluarga yang sudah mati atau pecah berantakan akan alami pemulihan sepenuhnya. Anggur sukacita dalam pernikahan yang sudah hambar akan aku pulihkan sepenuhnya. Pekerjaan atau jenis usaha yang sudah mati atau bangkrut akan aku buat kembali menghasilkan banyak keuntungan bagi kerajaanku. Hati-hati yang hancur, kehidupan yang sudah tawar akan aku pulihkan kembali secara penuh. Dan itu semua terjadi karena mereka berinteraksi dengan dirimu yang aku penuhi dengan kehidupanku. Ini saatnya untuk sekali lagi gerejaku menikmati bekerjanya kedaulatan kuasaku yang membuat mereka jadi berbeda dan istimewa di antara banyak bangsa. Hiduplah dalam kebenaran. Lakukan apapun yang kebenaran perintahkan
dengan sukarela dan sukacita. Engkau sedang menaburkan hidupmu dalam ketaatan. Otomatis engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Pagi ini, tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus berkata, "Welcome to my world." Dari perenungan atas pernyataan Tuhan tersebut, saya mendapati ada beberapa pesan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah merupakan keinginan hati Tuhan untuk membawa kita menjalani hidup sehari-hari di dalam kemuliaan-Nya. Dunianya Tuhan adalah dunia yang penuh kemuliaan, keilahian, dan mujizat. Sebelum manusia pertama jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam dunia yang dijadikan oleh firman-Nya. Semua dikelilingi oleh kemuliaan dan keilahian-Nya. Baru setelah manusia jatuh dalam dosa, memberontak atau memutuskan diri dari Tuhan, dunia ini jadi kacau, penuh dengan kegelapan dan rusak akibat dosa. Bahkan dapat dikatakan, apapun yang manusia usahakan di bumi ini hanya akan membuahkan semak duri dan rumput duri belaka. Kejadian 3 ayat 17-19. Tapi sejak penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus, manusia alami penebusan dari kuasa dosa. Roma 5 ayat 1-2. Dan Tuhan mengendaki untuk kita mulai berlatih untuk hidup hanya dari firman-Nya saja. Matius 4 ayat 4, Yohanes 15 ayat yang ke-7, Ulangan 8 ayat yang ke-3. Melalui pelatihan untuk hidup hanya dari firman yang diadakan oleh Roh Kudus, Bapa akan melibatkan diri kita untuk dapat ikut serta dalam mencipta ulang dunia kita. Dunia atau kehidupan yang selama ini penuh dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan masalah, penuh dengan semak duri dan rumput duri, jadi kembali penuh kemuliaan dan keilahian-Nya. Dia akan terus menaruh firman-Nya ke dalam mulut kita untuk kita perkatakan. Persis sama seperti peristiwa penciptaan kembali dunia atau alam semesta ini. Kejadian pasal 1 dan 2. Fase demi fase, Bapa akan terus memberikan firman-Nya kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah dengan tekun atau setia, terus memperkatakan firman-Nya. Firman yang Dia berikan untuk kita perkatakan itulah yang akan mengkondisikan diri kita jadi hidup di dalam kemuliaan-Nya. Yang kedua, tuntunan roh yang kita terima akan mengkondisikan diri kita jadi hidup dalam kemuliaan-Nya. Selama kita terus memegang firman-Nya, Bapa sang pemilik firman pasti akan menghampiri kita. Roh Kudus jadi punya keleluasaan untuk bergerak dalam hidup kita, menuntun kita untuk meninggalkan berbagai aspek lahiriah atau kemanusiawian. Tidak perlu lagi menyebut tentang keduniawian dan kedagingan. Sudah pasti aspek itulah yang Roh Kudus bakar habis terlebih dahulu dari hidup kita dan membawa kita memasuki keilahian-Nya. Seluruh aspek kehidupan kita akan dirombak habis sehingga bisa dibangun ulang dalam keilahian-Nya. Apa yang masih belum secara akurat memanifestasikan firman tentu akan mulai ditanggulangi oleh Roh Kudus. Dia akan mendorong kita untuk melakukan langkah-langkah perubahan. Dia akan menginspirasikan jenis kebiasaan baru yang harus dibangun dalam setiap aspek hidup yang mulai Dia tanggulangi tersebut. Sepertinya ini adalah Taurat. Kita menjalani hidup berdasarkan arahan roh yang melarang ini dan menyuruh itu. Tapi sesungguhnya justru arahan roh inilah yang akan memerdekakan kita dari kuasa hukum Taurat. Galatia 5 ayat 18. Roh melatih kita untuk memiliki, memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup ini. Untuk membangun suatu kebiasaan baru dibutuhkan tekad dan ketekunan. Jadi secara tidak langsung bertumbuhnya tekad dan ketekunan dalam hidup kita akibat pekerjaan kuasa firman yang sering kita deklarasikan akan ikut mengkondisikan diri kita melangkah memasuki dunianya Tuhan yang penuh keilahian dan kemuliaan. Mulailah terus melatih tekad dan ketekunan dengan cara memutuskan untuk tidak berhenti berdoa, menyembah, atau membaca Alkitab sampai Roh Kudus menjamah hidup kita. Melangkahlah menjawab panggilan Tuhan untuk kita memasuki dan tinggal di dalam dunianya. Amin.
saya mendapati tanpa kita memberi diri untuk berupaya membangun standar ilahi dalam menjalani hidup sebagai ciptaan yang baru, maka akan mudah bagi kita untuk kembali tergoda dan terbelokkan menjalani kehidupan kita yang lama. Bagaimanapun juga, kehidupan kita yang sekarang adalah hasil akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan sekian waktu lamanya. Kebiasaan yang kita miliki akan menentukan progres atau kemajuan yang akan kita capai. Jika kebiasaan kita negatif, pasti akan menghasilkan kehidupan yang tidak akurat. Kalau kebiasaan kita positif dan membangun, tentu akan menghasilkan kehidupan yang berkualitas, memiliki standar hidup yang semakin ilahi. Sebagai ciptaan baru, kita membutuhkan peran serta Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup di dalam Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Dengan hidup oleh Roh, kita akan didorong untuk terus mendisiplin diri kita menginjak-injak pekerjaan musuh dalam hidup kita. Galatia 5 ayat yang ke-16, yaitu kebiasaan manusia lama kita yang tidak akurat. Tanpa kita berupaya menyingkirkan kebiasaan yang lama itu, kita akan terus-menerus hidup dalam pergumulan, karena akan selalu ada tarik-menarik antara kehidupan roh dan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 16-17. Pergulatan itu akan berakhir ketika kita hidup di dalam roh. Sebagai ciptaan baru, kita juga harus belajar memberi diri dituntun dengan cara ditemani oleh rohnya sampai ke tujuan. Galatia 5 ayat yang ke-18. Seperti seekor binatang yang dituntun oleh majikannya ke satu tujuan. Tuntunannya akan terus menarik dan mendorong kita ke jalan Tuhan. Ada instruksi yang datang mengajar kita sampai terbangun kebiasaan baru di dalam hidup kita. Belajarlah mengikuti instruksi dan dorongan yang diberikan roh, baik melalui pengurapannya yang mengajar kita atau melalui arahan dan pengajaran yang diberikan oleh Bapa rohani kita. Dengan memiliki standar ilahi, kita akan memiliki barometer atau patokan yang jelas untuk mengukur pertumbuhan manusia roh kita, memastikan kita bertumbuh semakin sehat di dalam realita hadiratnya. Kita tidak lagi menjalani kerohanian kita seperti kapal selam, kadang naik, kadang turun. Sebagai orang benar, kita sudah ditetapkan Tuhan untuk terus naik dan bersinar semakin terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Berikut adalah standar ilahi yang perlu dibangun sebagai ciptaan baru. Yang pertama, kecenderungan hati yang sepenuhnya tertuju pada kebenaran. Galatia 5 ayat 17. Tanpa memiliki kecenderungan hati kepada kebenaran, hati kita pasti akan cenderung mengejar hal yang sia-sia. Kecenderungan hati kita ini memiliki posisi kunci di dalam hidup kita. Ia berfungsi layaknya kemudi yang akan mengarahkan hidup kita ke arah atau tujuan tertentu. Ia juga akan berfungsi seperti kompas yang akan menuntun hidup kita ke arah kebenaran, membuat kita selalu rindu meraih dan ingin melakukan apa yang benar. Supaya kita tidak tersesat di tengah ragam kehidupan dunia yang sudah dikuasai oleh sistem dunia dan tipu daya iblis, kita sangat membutuhkan patokan yang jelas untuk mengarahkan hidup kita senantiasa berada di dalam jalan Tuhan. Milikilah kecenderungan hati yang selalu tertuju pada kebenaran. Kecenderungan hati ini akan kita miliki ketika kita memiliki kebiasaan untuk merenungkan pengajaran dari Bapa rohani, memutar ulang dan menulis poin-poin yang ada sampai frekuensi hati kita alami penyelarasan. Perlahan tapi pasti, kecenderungan hati kita akan mulai bergeser dari yang tertuju pada perkara sia-sia akan condong atau mengarah kepada kebenaran. Yang kedua, selalu alami adanya pekerjaan firman dan roh dalam hidup sehari-hari. Galatia 5 ayat 18. Saya menyadari setiap hari selalu ada banyak orang yang kita jumpai dan ada berbagai ragam situasi yang dapat terjadi.
Tanpa kita alami adanya kobaran api yang terus-menerus menyala dalam batin kita, kita mudah alami kebocoran rohani. Ibarat gelas yang retak, ia tidak dapat menampung air. Demikian pula hidup kita yang bocor juga tidak dapat menampung kehidupan. Sebagai akibatnya, kehidupan rohani kita pun pasti menjadi semakin kering dan suam. Hal ini hanya dapat diatasi dengan membangun kebiasaan yang baru untuk bertekun merenungkan firman, memperkatakan dan mengimajinasikan firman sampai manusia roh kita berkobar-kobar. Berlatih mendeklarasikan firman setiap 1 jam sekali, mendoakan orang-orang yang kita jumpai, dan yang tidak kalah penting, datanglah dalam ibadah dan pertemuan doa. Karena di sana, api yang dibawa oleh saudara-saudara kita akan berkumpul menjadi satu api yang besar, yaitu pengurapan korporat. Prinsipnya adalah miliki kebiasaan untuk mendekat kepada api rohnya, agar kita selalu terbakar olehnya. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut besok. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang ketiga, kita selalu memanifestasikan buah-buah roh dalam hidup sehari-hari. Galatia 5 ayat 19-23. Hanya ada 2 pilihan. Jika kita tidak memanifestasikan buah-buah roh, pasti kita akan memunculkan perbuatan daging dalam hidup sehari-hari. Galatia 5 ayat 19-23. Demikian pula sebaliknya. Karena keduanya ini memang bertentangan, tidak mungkin bisa kita lakukan kedua-duanya. Seringkali kita tahu bahwa kebiasaan yang kita lakukan ini salah, dan jika diteruskan akan berakibat buruk. Namun seringkali kita jugalah yang mengambil keputusan untuk membungkam hati nurani yang sedang menegur kita untuk kembali berjalan dalam kebenaran. Karena terus-menerus dibungkam, lama-kelamaan padamlah hati nurani kita. Tanpa adanya suara hati nurani, mudah sekali bagi kita untuk terjerumus kembali melakukan perbuatan daging tanpa merasa bersalah. Di sisi lain, tanpa pemberesan hati nurani, akan ada banyak tuduhan si jahat yang berbicara di hati kita. Kondisi ini menyebabkan kita tidak dapat bertumbuh sebagaimana layaknya. Karena tidak bertumbuh, buah-buah roh juga tidak muncul. Sebagai akibatnya, orang pun akan mengenali kita dengan karakter yang buruk, serampangan dalam berkata-kata, dan suka bertindak ceroboh. Tanpa sadar, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Segeralah bertobat. Lakukan pemberesan dan dengarkan kembali hati nurani kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan kembali menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Ia membuat kita hidup dalam hati nurani yang murni. Kisah Rasul 24 ayat 16. Yang keempat, kita memiliki dasar hidup. Aku sudah mati bagi dosa, tapi hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Roma 6 ayat yang ke-11 dan Galatia 5 ayat yang ke-24. Tanpa men-setting pikiran kita dengan dasar ini, kita masih hidup. Karena masih hidup, kita pun mudah tersinggung, mudah ngambek, dan hidup sembrono. Di sisi lain, kita juga sering merasa lemah tak berdaya, hidup dalam kungkungan dosa. Kita menjadi semakin manusiawi dan duniawi. Ubah dasar berpikir kita yang sering berkata, saya kan masih hidup, normal lah kalau saya masih merasa sakit ketika dicubit. Mulai setting kembali pikiran kita dengan berkata, saya sudah mati bagi dosa. Kalaupun dicubit, tidak terasa lagi. Orang yang sudah mati tidak merasakan apa-apa lagi. Hai, dengarlah jiwaku. Sekarang saya bukan lagi hidup bagi dosa, tapi bagi Allah. Contoh tindakan di atas akan menolong kita men-setting pikiran kita ke logika ilahi. Saya semakin menyadari untuk hidup dalam roh, pikiran kita ini berperan penting, bukan menjadi musuh kita. Tuhan memberi otak atau pikiran untuk menolong kita. Dengan belajar men-setting pikiran kita,
pikiran kita tersebut akan berhenti menentang dan akan mulai menjadi partner dengan roh kita untuk menggenapi apa yang menjadi firman-Nya. Yang kelima, kita melebur dalam rumah rohani berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-25 sampai 26. Mereka yang tidak menjagai dinamika dan pekerjaan Roh Kudus sulit untuk masuk dalam kehidupan korporat dalam tubuhnya. Karena kehidupan yang individualistis masih akan terus bermanifestasi. Satu-satunya peranan di dalam tubuhnya adalah sebagai anggota tubuh yang sakit, yang membutuhkan banyak perhatian dan pertolongan, atau berpotensi memanifestasikan kedagingan untuk merusak tatanan tubuh Kristus yang ada. 1 Timotius 1 ayat yang ke-20, 2 Timotius 2 ayat yang ke-17. Mari terus bangun standar ilahi ini, dan kita akan alami kehidupan korporat yang solid, kuat, dan semakin berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.